selamat pagi anak-anak semua. Salam sejahtera. Semoga sehat selalu di rumah ya. Seperti himbauan pemerintah supaya sehat, makan makanan bergizi di rumah dan selalu ingat perintah orang tua. Nah, hari ini Mister akan membahas mengenai lanjutan dari Miss Nanin yang kemarin mengenai tema 8, subtema yang kedua. Kita masih membahas mengenai Praja Muda Karana atau disingkat dengan Pramuka. Nah, tema 8 adalah Praja Muda Karana. Subtema yang kedua kita akan membahas mengenai Aku Anak Mandiri. Mungkin bisa sambil buka bukunya dan dilihat, nanti Mister akan aturannya seperti ini. Mister akan sedikit menjelaskan, nanti kalian sambil membuka buku bagian mana yang harus kalian perhatikan dari materi, karena Mister tidak mengajari per pembelajaran, jadi secara umum Mister akan menjelaskan mengenai materi yang ada di subtema. Jadi nanti lompat-lompat, bukan halaman per halaman. Oke, langsung aja. Yang pertama adalah lambang pramuka. Kalian bisa buka lambang pramuka di halaman 53. Di situ sudah dijelaskan mengenai lambang pramuka. Seperti yang kalian lihat, lambang pramuka adalah seperti yang slide yang ada. Mister tunjukkan lambang pramuka adalah tunas kelapa. Ya, bentuknya seperti itu di pojok kanan. Itu Mister kasih gambarnya. Walaupun cuma hitam, tapi sebenarnya nggak seperti itu. Warnanya coklat. Nah, lambang gerakan pramuka itu mengandung arti kiasan seperti berikut ya. Buah kelapa dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal. Ini mengandung arti pramuka adalah inti bagi kelangsungan hidup bangsa atau tunas penerus bangsa. Jadi yang dimaksud dari kenapa kok yang diambil enggak batangnya, kok cikalnya atau tunas ya. Nah, ini memiliki arti, yaitu kita harus menjadi tunas penerus bangsa yang baik. Yang kedua adalah buah kelapa tahan lama. Ini mengandung arti pramuka adalah orang yang jasmani dan rohani kuat dan ulet. Nah, kalau kalian lihat buah kelapa ya, buah kelapa itu adalah salah satu buah yang tahan lama. Sejak dipetik, yang muda itu atau di atas masih di atas pohon itu juga ya sangat lama, bisa bertahan lama. Bahkan kalau sudah dipetik pun juga bertahan sangat lama dan bisa diolah pun juga jangka waktunya tidak gampang busuk lah. Nah, ini mengandung arti orang yang jasmaninya dan rohaninya kuat dan bulat. Itu pramuka atau jiwa pramuka harus memiliki jiwa yang sehat jasmaninya, rohaninya kuat dan bulat. Dan yang ketiga, kelapa dapat tumbuh di berbagai jenis tanah. Nah, kalau kalian perhatikan ya, mungkin kalau kalian jalan-jalan dengan orang tua kalian, kalau kalian perhatikan dari pantai sampai gunung atau pegunungan itu selalu ada yang namanya tumbuhan kelapa ini ya. Ini dimaksud atau memiliki arti pramuka itu harus mampu beradaptasi dalam kondisi apapun, seperti tumbuhan kelapa. Nah, tumbuhan kelapa itu mau cuaca panas, mau cuaca dingin, mau hujan atau tanahnya seperti apapun, mereka dapat tumbuh ya. Jadi itu artinya. Jadi kita harus mampu beradaptasi dalam kondisi apapun ya, situasi apapun. Nah, yang ketiga adalah kelapa tumbuh menjulang tinggi. Ini mengandung arti setiap pramuka memiliki dasar cita-cita yang tinggi ya.
Jadi kalau kalian lihat yang namanya tumbuhan kelapa itu tidak ada yang pendek gitu loh, kecuali mungkin sudah ada penyesuaiannya, misalnya jenis tertentu ya, tapi bukan kalau kelapa yang kelapa biasanya dimakan atau kelapa biasanya dikonsumsi itu tumbuhnya menjulang sangat tinggi ya, menjulang sangat tinggi, bahkan bisa sampai 7 sampai 8 meter, bahkan sampai 10 meter juga ada. Nah, maksudnya atau artinya pramuka itu memiliki cita-cita yang tinggi gitu loh. Jangan hanya jadi orang hanya pengen bercita-cita rendah. Kalian harus memiliki atau semangat memiliki cita-cita yang tinggi. Yang keempat, 1, 2, 3, 4, akar kelapa kuat mengandung arti pramuka berpegang pada dasar-dasar yang kuat. Siapa yang tahu atau pernah melihat akar kelapa? Akar kelapa ya, betul. Akar kelapa itu kuat ya, bentuknya menjadi banyak gitu akarnya. Nah, kalau di Bali biasa kita temui untuk kerajinan patung-patung itu, Mister pernah lihat dipakai untuk kerajinan membuat patung kayak bebek dan sebagainya itu, dan kayunya memang atau akarnya memang kuat ya, kuat dan banyak kalau di bawah itu. Nah, maksud dari arti dari akar kelapa, pramuka berpegang pada dasar-dasar yang kuat. Nah, dan yang terakhir adalah kelapa pohon yang serbaguna. Itu mengandung arti pramuka berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Jadi kalau kalian lihat atau Mister pernah menjelaskan ke kalian mengenai pohon kelapa itu dari ujung akar sampai atas itu semua bisa dimanfaatkan. Kalau kalian masih ingat dulu Mister pernah ngomong ya, akarnya untuk kerajinan, batangnya untuk untuk bahan bangunan ya, untuk membangun rumah mereka biasanya pakai batang dari pohon kelapa ini. Terus daunnya, kalau di Bali kita sering melihat daunnya dipakai untuk kerajinan, bukan kerajinan sih namanya untuk tempat sembahyang Bali itu. Nah, terus lagi tulang dari daunnya itu dipakai untuk sapu lidi. Terus janur atau daun mudanya juga biasanya untuk upacara, untuk masyarakat Bali biasanya dipakai untuk upacara. Kalau yang di Jawa, di sebagian wilayah Jawa, daun mudanya atau bisa disebut dengan janur itu dipakai untuk membuat ketupat. Nah, terus lanjut ke buahnya. Buahnya itu banyak, serabutnya bisa dipakai untuk kerajinan maupun dipakai untuk bahan bakar untuk membakar, atau biasanya kalau zaman dahulu kulit dari buahnya dipakai untuk memasak, jadi dibakar gitu, jadi kayak kompor. Terus batok kelapanya atau sebelum kulitnya itu sebelum dagingnya itu ada namanya batok yang keras itu bisa dipakai atau dibuat untuk menjadi arang, dan terus isinya bisa kita konsumsi. Kalau masih muda bisa kita konsumsi langsung, kalau tua biasanya dipakai untuk tambahan sayur, terus airnya bisa kita minum. Jadi kelapa ini pohon yang sangat serbaguna. Jadi itu dipakai oleh pramuka sebagai lambang karena pramuka ingin berguna bagi nusa dan bangsa serta agama. Oke, sampai sini mungkin jelas ya dari apa yang disebut dengan lambang pramuka. Mister hanya melengkapi dari apa yang sudah kalian baca, langsung bisa kalian baca di halaman 53. Dan dijelaskan lagi di halaman 88 di buku paket tema 8 subtema yang kedua. Nah,
di halaman 89 itu ada latihan mandiri. Kalian bisa mengerjakannya dengan melihat buku. Jadi berdasarkan atau pertanyaannya berdasarkan teks yang ada atau teks yang sudah kalian baca. Oke, itu ya untuk lambang pramuka sudah jelas ya. Mister akan lanjut ke yang selanjutnya. Nah, sebentar. Oke, lanjut ya. Untuk selanjutnya kita akan yang ketiga adalah kita akan membahas mengenai mandiri. Ya. Mandiri dalam pengertiannya adalah keadaan yang dapat berdiri sendiri, tidak tergantung pada orang lain. Ya, kalau dulu ada plesetan itu ada kata ungkapan nama mandiri itu mandi sendiri gitu loh. Atau mandi sendiri. Nah, maksudnya adalah kamu melakukan apapun kegiatanmu secara mandiri atau sendiri, tidak dibantu oleh orang lain. Kalaupun dibantu hanya sekedar mengingatkan. Nah, kemandirian adalah hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung orang lain. Mereka yang memiliki kemandirian dalam dirinya adalah pribadi yang bertanggung jawab. Nih, Mister harus tebal di sini. Mereka yang memiliki kemandirian dalam dirinya adalah pribadi yang bertanggung jawab sehingga bisa diandalkan dalam hal apapun itu. Jadi orang yang mandiri itu bisa diandalkan dalam semua hal, ya, dalam semua bidang kehidupan. Maka anak-anak, Mister ingin kalian menjadi pribadi yang mandiri, gitu loh. Mister selalu mengajarkan ke kalian mengenai kemandirian dimulai dalam diri kalian sendiri. Salah satunya ketika mengerjakan PR. Ya, mengerjakan PR itu tidak perlu disuruh. Ya, kalian tahu tugasnya. Ketika pulang sekolah, terus melihat ada PR itu kemarin Mister Budi kasih PR, yaudah aku kerjain, langsung seperti itu. Jadi nggak perlu nunggu papa mamanya teriak-teriak, ayo siapa ini? Edi, kenapa kok belum ngerjain PR? Itu nggak boleh gitu. Atau ayo Daryl, ngerjain PR-nya. Itu jangan sampai seperti itu. Jadi jangan menunggu orang tua kalian untuk mengingatkan sesuatu hal yang berkenaan dengan pribadi kalian sendiri. Mandi juga misalnya. Masih sering mendengar juga dari beberapa orang tua yang sering kalau disuruh mandi katanya susah, Mister. Ya, harus diteriakin dulu, apalagi kalau pagi-pagi. Makanya kadang datangnya terlambat. Nah, itu yang tidak boleh. Mulai sekarang sikap-sikap seperti itu harus dihilangkan. Ya, kita tidak boleh lagi yang seperti itu. Ya, anak-anak ketika kalian memulai dari hal yang kecil dari diri kalian sendiri, Mister yakin ketika kalian dewasa kalian akan mudah untuk menjadi anak mandiri itu gampang sekali gitu loh. Biasanya lawan dari kata mandiri adalah anak mami gitu loh. Anak mami itu semuanya diaturin oleh orang tuanya gitu. Semua istilahnya disiapkan. Kalau tidak disiapkan oleh orang tuanya, semua serba repot gitu loh. Kerepotan lah gitu loh. Padahal kalau masalah PR ternyata orang tuanya sibuk dengan pekerjaannya terus lupa, akhirnya nggak ngerjain PR. Nah, hal itu yang harus dihindari. Mulai sekarang adalah kalian harus mencoba atau bukan mencoba ya, memang harus melakukan yang namanya mandiri ini atau kemandirian ini gitu loh. Karena Mister yakin kalau dimulai dari kecil, ketika kalian dewasa kalian akan sukses untuk menjadi orang yang mandiri dan bertanggung jawab dan dapat diandalkan dalam segi kehidupan. Nah, oke, itu ya tentang penjelasan soal mandiri atau kemandirian. Kalian bisa buka bukunya juga di halaman 54 dan 55 serta 64 dan 83. Itu adalah bentuk-bentuk kemandirian. Nah, selanjutnya Mister akan membahas contoh-contoh kemandirian
baik itu di lingkungan keluarga maupun sampai di lingkungan masyarakat. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat buka contoh sikap mandiri di lingkungan keluarga seperti yang bisa kalian lihat di PowerPoint yang sudah Mister tampilkan di video ini. Yang pertama adalah membersihkan kamar sendiri. Nah, kamar itu adalah, apalagi kalau sudah punya kamar sendiri, itu tanggung jawab diri sendiri. Ya, ini terutama cowok ini. Biasanya cowok kan cuek gitu, terus kamarnya itu berantakan. Nah, Mister pesen ini, punya pesan untuk kalian. Kalau kamar itu, apalagi kamar sendiri, itu adalah tanggung jawab siapa yang menempatinya. Jadi kalian harus punya kewajiban membersihkan dong. Nggak perlu nunggu mbaknya, misalnya di rumah punya mbak ya, mbaknya yang suruh bersihin atau pembantunya yang suruh membersihin. Atau jangan menunggu orang tua kalian yang membersihkan gitu loh. Sebisa mungkin malah kalian sendiri yang harus membersihkan, menata. Jadi bangun tidur langsung menata, ya, selimutnya dilipat, bantal gulingnya dibersihkan, atau biasanya pakai alat itu ya, penebah itu. Nah, itu dibersihkan dengan baik dari debu, dari apa yang ditapikan. Jadi nanti ketika kamu mau pakai, tinggal pakai, tidak berantakan selimutnya kemana atau kemana, itu nggak bagus juga. Kamar yang kotor pun sumber penyakit. Kenapa Mister bilang seperti itu? Nah, kamar yang kotor itu bisa menjadi sarang nyamuk, apalagi sekarang ini juga banyak yang namanya demam berdarah atau penyakit yang dari nyamuk. Nah, itu bisa menyebabkan kematian juga. Jadi kita harus berhati-hati dengan kebersihan lingkungan kita. Nah, apalagi sekarang banyak berita di luar sana mengenai virus-virus yang melemahkan tubuh kita, ternyata berawal dari lingkungan kita yang kotor. Makanya dari diri sendiri harus bersih juga. Salah satunya adalah membersihkan kamar sendiri. Nah, terus yang kedua adalah mencuci piring sendiri setelah makan. Ya, jadi sebisa mungkin ya kalian ini yang biasa makan, kalau makan pakai piring sendiri, ya lebih baik kalian juga ikut membersihkannya sendiri gitu loh. Mungkin ada beberapa anak yang tidak boleh nanti pecah gitu. Nggak apa-apa, dimulai dari pertama mungkin kamu memakai piring yang bukan melamin ya, plastik gitu, atau yang tidak tahan panas tapi juga bukan kaca gitu. Terus kamu makan pakai itu, terus dibersihkan. Lama-lama kalian akan terbiasa dan orang tua kalian pasti akan percaya kalau kalian bisa membersihkan atau mencuci piring sendiri. Ya, jadi setelah makan ada baiknya langsung dibawa tempat cucian piring, dibersihkan sendiri, langsung ditaruh di pengeringnya. Yang ketiga adalah mengerjakan PR dari sekolah sendiri tanpa bantuan kakak atau ibu dan ayah. Nah, ini harus garis bawahi seperti yang Mister katakan tadi. Ya, PR itu tanggung jawab sendiri gitu loh. Memang sih boleh tanya ke orang tuanya kalau tidak mengerti. Tapi kalau sudah mengerti ya kerjakan sendiri gitu loh. Tinggal nanti serahkan ke orang tua. Pak Ma, ini sudah benar atau salah gitu loh. Jadi istilahnya orang tua, kakak atau orang yang lebih tua atau lebih mengerti materinya itu hanya sebagai pembimbing, bukan penjawab soal. Yang menjawab kalian, yang mendampingi dan membimbing orang tua kalian. Itu yang baru benar. Karena yang sekolah kan kalian, masa yang sekolah kalian yang mengerjakan PR-nya
orang tuanya, ya itu kan nggak benar juga ya. Terus yang keempat adalah menyetrika pakaian sekolah sendiri. Nah kalau ini mungkin cukup sulit juga di beberapa anak ya, tapi kalau kalian sudah bisa, Mister harapkan ya sudah langsung sendiri aja gitu loh. Atau mungkin mulai belajar menyetrika pakaian sekolah sendiri. Contohnya ketika melihat orang tua kalian atau ibunya atau mamanya lagi nyetrika, ya langsung dong, Pak Ma, aku mau belajar nyetrika bajuku sendiri gitu. Nah, nanti kan biar dibimbing, didampingi gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi yang ketiga adalah menyiapkan sarapan kegemaran sendiri. Kalau kalian bisa ya why not. Biasanya kan yang mudah-mudah aja dulu, seperti misalnya roti dikasih menyiapkan sarapan roti sendiri, dikasih margarin atau blue band atau yang lainnya, terus dikasih selai atau apa, itu kan bisa dilakukan kalian. Anak kelas 3 kan bisa untuk seperti itu. Nah, itu adalah 5 contoh sikap mandiri di lingkungan keluarga. Ya, itu jadi itu ya, masih banyak contoh lainnya ya, bisa kalian cari sendiri. Karena ini berkaitan dengan apa yang ada di lingkungan keluarga kalian, nanti bisa kalian lihat sendiri, oh itu ya mandiri itu. Pasti Mister yakin orang tua kalian juga selalu mengajarkan ke kalian mengenai kemandirian. Ya, lanjut ke slide yang berikutnya, yaitu mengenai contoh sikap mandiri di lingkungan sekolah. Ya, Mister kasih contoh 4 saja. Ya, yang pertama adalah berangkat sendiri ke sekolah menggunakan transportasi publik. Ya, ini yang sulit di sini. Ya, karena beberapa dari kalian atau hampir sebagian besar anak tunas Daud itu memakai atau diantar oleh orang tuanya. Boleh nggak Mister kayak gitu? Boleh, nggak masalah, karena mungkin ya terlalu jauh jaraknya dari sekolah gitu loh. Kalau dulu pada zaman dahulu waktu ketika Mister masih sekolah di SD, karena rumahnya dekat ya berangkat jalan kaki gitu loh. Atau mungkin ada punya pengalaman karena sekolahnya dekat juga naik sepeda ke sekolah gitu loh. Kalau saya Mister yakin kalau di Denpasar kan juga mungkin orang tua kalian juga takut untuk menggunakan transportasi publik atau menyuruh kalian untuk jalan kaki. Tapi ada juga yang siap, misalnya disuruh jalan kaki ya nggak apa-apa, biar sehat juga gitu. Kalau rumahnya dekat gitu. Tapi kalau rumahnya jauh ya jangan. Kalau mau diantar ke sekolah, kalau orang tuanya siap dan mampu, itu juga nggak apa-apa. Oke, lanjut. Mengerjakan tugas sendiri tanpa menyontek meski sulit sekalipun. Nah ini tugas ulangan itu dikerjakan sendiri gitu loh. Apalagi ulangan Mister masih sering lihat banyak yang istilahnya memberikan contekan kepada temannya, itu harus dihilangkan mulai sekarang ya. Itu tidak mendidik atau tidak bagus untuk kalian juga. Tugas sendiri, kerjakan sendiri. Kalau nilainya jelek, berarti kamu harus belajar lebih giat lagi. Apa kalau nilainya bagus gimana Mister? Oke, kalau nilainya bagus, berarti kamu harus mempertahankan. Jangan sampai ulangan-ulangan berikutnya jadi jelek. Itu tanggung jawabnya. Ya, atau sikap mandirinya seperti itu. Yang ketiga adalah membersihkan laci, meja dan kursi tempat duduk di kelas tanpa bantuan orang lain. Ya, Mister masih sering lihat, makanya Mister bukan masih sering lihat, Mister selalu mengingatkan kalian tentang kebersihan apa yang kalian tempatin atau kalian dudukin. Nah, dia Mister selalu mengingatkan, ayo itu kertas-kertas yang ada di bawah meja tolong diambil, dibersihkan, dibuang kalau memang nggak kepakai. Yang di laci-laci yang banyak kertas-kertas itu dibuang. Nah, itu maksudnya seperti itu, supaya kalian berlatih untuk membersihkan kursi atau tempat duduk kalian sendiri tanpa bantuan orang lain gitu loh. Iya sih, memang kalau di sekolah kita, dari sekolah Tunas Daud, ada Mbok CS-nya yang siap sedia membersihkan kalau
itu kotor atau kalau itu ya berantakan. Tapi setidaknya kita meringankan beban dari Mbok Jasnya untuk kita membersihkan sendiri gitu loh, karena kita yang nempetin, kita yang menduduki, kita yang memakainya, menjadi tanggung jawab kita untuk membersihkan dan merawatnya ya. Makanya Mister sering ngomel kalau kalian coret-coret meja terus ngerusak meja kursinya, karena seperti itu tanda kalian tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kalian punyai. Nah, yang keempat, tidak membuang sampah sembarangan atas kesadaran diri sendiri. Jadi kalau kalian makan atau kalian bawa bekal dari rumah, snack atau apa, mulai sekarang hilangkan itu sifat yang buang sampah sembarangan. Di sekolah Tunas Dahab sudah banyak itu ditempatkan tempat sampah. Di kelas sudah ada 2, di luar juga banyak tempat sampah. Ya, di lapangan juga ada tempat sampah. Jadi jangan sampai kalian habis makan, entah itu makan roti, bungkusnya kalian buang gitu aja di lapangan. Nah, itu mengotori dan itu tidak bertanggung jawab. Ya, mulai sekarang hilangkan itu yang namanya membuang sampah sembarangan, karena efeknya itu jelek untuk kehidupan. Oke, itu contoh-contoh sikap mandiri di lingkungan sekolah. Ya, Mister kasih contoh 4 saja, nanti bisa kalian tambahkan sendiri di rumah atau mungkin di bukunya juga sudah ada. Nanti dilihat mengenai kemandirian tadi Mister sudah bilang halaman 54, 55, 64 dan 83. Nah, itu contoh-contoh apa yang bisa kalian baca. Oke, lanjut ya ke yang ketiga adalah contoh sikap mandiri dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh sikap mandiri dalam kehidupan bermasyarakat sebagai berikut. 1. Berinisiatif sendiri membersihkan lingkungan sekitar rumah. Jadi jangan nunggu ditegur orang lain untuk membersihkan rumah, atau jangan nunggu disuruh Pak RT atau Pak Lurah atau siapapun atau tetangga mungkin. Nah, itu tidak boleh. Ya, kalau kalian melihat lingkungan kalian kotor, misalnya rumputnya sudah tinggi, selokannya sudah banyak sampahnya, buru-buru atau cepet-cepetlah kalian membersihkan. Kalau mungkin kalian nggak bisa, misalnya kalau membersihkan itu kan nggak bisa ya, membersihkan selokan kan sulit ya. Jadi kalau kalian seperti itu, kalian bisa mengingatkan papa mamanya, Pak, itu selokan kotor loh Pak, banyak sampahnya, bisa jadi sumber penyakit juga kan. Maka dari itu cepat dibersihkan. Jadi nggak usah nunggu nanti ada pengumuman gotong royong baru dibersihkan. Kalau nggak ada pengumuman gotong royong nggak dibersihkan, itu nggak benar juga, nggak bagus juga. Nah, yang ketiga adalah menjaga keamanan lingkungan tempat tinggal secara mandiri dengan sistem siskamling. Di beberapa tempat atau di beberapa rumah di Denpasar maupun di rumah kalian mungkin yang sudah one gate system, sudah ada yang mengamankan, yaitu Pak Satpam. Tapi kalau di daerah desa-desa atau masih di kampung-kampung, sistem siskamling ini atau sistem keamanan lingkungan ini yang mereka pakai. Jadi mereka bahu-membahu, bergotong royong, dia membuat jadwal ya. Jadi semua warga kampung itu dibikinin jadwal untuk siskamling gitu loh. Nah, Mister juga pernah gitu, Mister dapat kalau Mister pulang kampung, pas jatahnya Mister ya Mister harus ikut gitu loh. Biasanya ada kalau memang nggak bisa ikut karena satu hal yang pentingan, ya mungkin nggak masalah. Tapi kalau tidak ikut berulang kali tanpa alasan yang jelas, biasanya dapat sanksi sosial, atau bisa dikatakan kalau kita nggak ikut
istilahnya bergotong royong terhadap lingkungan, kita bisa dijauhi masyarakat di lingkungan kita. Jadi ya kita harus ikut menjaga keamanan lingkungan. Salah satu caranya juga kita tidak boleh menerima tamu yang bukan atau tidak kita ketahui gitu. Kadang kan banyak yang datang ke rumah, istilahnya menawarkan apapun itu, kalau kalian ya ada di rumah ya langsung, atau tidak ada orang tuanya ya langsung ditolak saja gitu loh. Misalnya menawarkan apa barang-barang gitu. Biasanya kan hal-hal tersebut yang biasanya membuat keamanan lingkungan tidak benar. Pokoknya kalau yang kalian tidak kenal atau menawarkan suatu barang ke rumah, ada baiknya kalian tolak kalau tidak ada orang tuanya. Kalau ada orang tuanya ya nggak apa-apa, biar orang tuanya yang menemui. Yang ketiga adalah memperbaiki fasilitas umum di lingkungan tempat tinggal secara bergotong royong tanpa menunggu bantuan pemerintah. Nah, maksudnya seperti ini. Jadi mungkin di lingkungan kalian ada fasilitas-fasilitas umum seperti taman, itu fasilitas umum. Mungkin perumahan kalian sudah ada tamannya, sudah ada tempat olahraganya, misalnya ada juga, Mister pernah lihat di perumahannya sudah ada lapangan lapangan tenis, atau sudah ada yang lapangan basket gitu. Nah, itu kalau sudah kalian di situ ya kalian bertanggung jawab untuk istilahnya merawatnya. Bahkan kalau rusak pun harusnya tidak perlu menunggu biarin aja, nanti kan diperbaiki pemerintah. Itu nggak boleh, nggak benar juga. Kalau kalian merasa itu tempat tinggal kalian dan itu merasa kalian memakainya, ada baiknya juga kalian berinisiatif ya bergotong royong untuk memperbaikinya. Kadang Mister selalu melihat berita juga ada beberapa tempat yang nungguin bantuan pemerintah supaya jalan di rumahnya itu bisa diaspal, bahkan sampai jalan-jalannya itu ditanamin pohon sama mereka. Nah, sebenarnya nggak perlu seperti itu loh. Ya memang itu menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memperbaiki jalan yang rusak. Tapi sebagai warga negara yang baik, ada baiknya kita juga membantu kerja pemerintah. Ya tetap itu diusulkan ke pemerintah supaya diperbaiki, tapi supaya bisa dipakai, ada baiknya kita misalnya bergotong royong, menambal dulu, pakai tanah ya supaya tidak becek. Apa kalau hujan kan jalan berlubang itu bisa menyebabkan orang jatuh. Nah, itu ditutup dulu dengan tanah atau pasir yang istilahnya biar tidak berlubang. Nah, yang keempat adalah masyarakat mandiri membangun sejumlah fasilitas umum di lingkungan tempat tinggalnya tanpa menunggu bantuan pemerintah. Salah satu contohnya mungkin membangun pos kamling atau pos keamanan lingkungan. Nah, itu perlu dibangun di beberapa lingkungan rumah kalian. Tapi kalau nggak Mister, saya itu sudah ada Pak Satpam di depan. Nah, kalau itu juga beda berarti. Ya itulah bentuk fasilitas umum sebenarnya pos satpam itu gitu loh. Kalau tidak ada yang misalnya kalian di desa kalian tidak ada atau tidak punya, ya bangun, tidak usah nunggu dari desa untuk membangunkan gitu. Swadaya masyarakatnya gitu, kita ajak mereka swadaya bahu-membahu, bergotong royong. Kalau orang bahasa gaulnya saweran, pakai uang sendiri, sama-sama teman-temannya digabungkan jadi satu, buatlah buatlah pos kamling. Tidak perlu mewah ya, pos kamling itu tidak perlu mewah, pakai bambu pun jadi. Yang penting bisa untuk tempat kumpul dan untuk tempat untuk bisa mengamankan lingkungannya. Biasanya pakai bambu, kalau di desa mereka pakai bambu ya. Kalau di kota mungkin sudah modern, mereka pakai ya di batako atau dibangun memang seperti rumah pada umumnya. Nah,
Dan yang terakhir adalah secara mandiri mengadakan mobil ambulan untuk digunakan sebagai fasilitas kesehatan warga setempat. Nah, kalau ini ya sulit ya, tapi bisa diusulkan seperti daerah-daerah yang ada di Kabupaten Badung atau yang di Provinsi Bali ini, beberapa daerah sudah memiliki ambulan sendiri atau desa sudah memiliki ambulan sendiri. Mungkin bisa diusulkan, kalau yang ini bisa diusulkan ke pemerintah desa untuk memiliki mobil ambulan sendiri sebagai kesehatan warga setempat. Kalau memang membutuhkan, misalnya ada warganya yang sakit, kita bisa minta tolong petugasnya untuk membantu membawa yang sakit ke rumah sakit. Oke, itu contoh-contoh sikap mandiri dalam kehidupan bermasyarakat, sekolah, dan berkeluarga. Nah, Mister lanjut untuk bahasan berikutnya, kita akan masuk ke matematika ya. Coba kalian lihat di matematika di halaman 74 sampai 79. Kita membahas mengenai persegi. Ya. Persegi itu sebuah bangun datar seperti yang Mister sudah tampilkan di PowerPoint-nya. Sebuah bangun datar disebut bangun persegi jika mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Kalau di buku kalian itu kalian project ya, kalian kan disuruh itu membuat tali, memotong tali sama seperti yang ada di gambar. Mungkin kalian bisa praktek itu di rumah. Nah, itu hanya untuk menunjukkan ciri-cirinya dari persegi. Ya, kalau nggak mau repot ya dengerin aja Mister. Tapi kalau mau istilahnya mau belajar supaya tambah mengerti, itu lakukan prosedur yang ada di buku paketnya di halaman 74 dan 79. Tapi Mister kasih kesimpulannya seperti ini. Yang pertama adalah memiliki 4 sisi atau ruas garis. Nah, maksudnya memiliki 4 garis. Kalau kalian lihat persegi itu bangun datarnya sama, kotak bentuknya. Ya, kotak dan ukurannya semua sisinya sama panjang. Ya, tidak boleh yang namanya disebut bukan persegi namanya kalau satu sisinya atau dua sisinya itu ukurannya berbeda. Nah, itu nggak bisa, bukan disebut persegi. Yang disebut persegi itu keempat-empatnya atau bangunan kotak seperti ini itu ukurannya sama. Ya, kalau yang kanan 4 cm, yang kiri juga 4 cm, di bawah 4 cm, di atas juga 4 cm. Itu disebut dengan persegi. Ya. Yang ketiga adalah mempunyai sudut 4 sudut. Ya, kalau kalian lihat, kalian perhatikan ya, misalnya Mister punya gambar persegi, taruhlah Mister gambar persegi seperti ini ya. Nah, bisa kalian lihat persegi seperti ini ada 4 sudut. Ya, nih 1. Mister kasih tunjuk aja sudut-sudutnya ya dengan lingkaran. 2, 3, 4. Ini ada 4 sudut ya. Kalau seperti ini bukan persegi namanya karena cuma 3 sudut. Ini salah. Ya, ini bukan persegi, tapi yang ini persegi. Ya. Jadi bisa kalian lihat yang ini persegi memiliki 4 sudut. Mister ulangi ya. 1, 2, 3, 4. Ya. Ini yang benar, yang ini bukan persegi ya karena cuma 3 sudut. Terus semua sudutnya siku-siku. Nah, maksudnya seperti ini ya, Mister kasih gambar supaya jelas dan diperhatikan dengan benar. Ya, Mister karena menggambarnya tidak pakai penggaris seperti ini bentuknya ya. Nah, nih. Ini adalah persegi. Yang dimaksud dengan sudut siku-siku ini nih, Mister kasih lingkar ya. Nih, sudut siku-siku atau membuat huruf L, kalau bisa L besar ya, seperti itu. Nah, biasanya ditandai kalau siku-siku itu ditandai dengan tanda seperti ini belakangnya, di dalamnya. Nah, ini berjumlah 4. Kalau 3 Mister
3 bukan disebut dengan persegi, itu bangun datar lainnya. Nah, adapun sifat persegi ABCD adalah memiliki 4 sisi sama panjang. Tadi Mister sudah sebutkan ya, ini itu harus sama panjang. Kalau berbeda panjangnya itu bukan persegi, namanya bangun datar lainnya. Terus memiliki 4 sudut siku-siku. Ya, nih sudut siku-siku ini 4. Ya, 4. Tidak boleh 3. Kalau cuma 2 berarti bukan persegi. Apalagi 1. Ya, itu bukan bangun datar yang disebut dengan persegi. Oke. Untuk persegi mungkin bisa kalian Mister sebutkan tadi, kalian bisa pelajari buku paketnya di halaman 74 sampai 79. Jadi kalau memang kalian masih bingung dengan penjelasan Mister tadi, kalian ikuti aja langkah-langkahnya yang ada di buku, itu sudah jelas bagaimana cara ngukurnya. Biasanya kan kalau di situ pakai tali kayak gitu. Terus lanjut ya. Yang bangun datar yang kedua adalah persegi panjang. Nah, memiliki 4 sisi atau ruas garis. Nih, Mister gambarin kalau persegi panjang biasanya bentuknya seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini persegi panjang. Ya, persegi panjang ABCD memiliki 4 sisi. Ini satu sisinya jumlahnya 4. Ya, sama dengan persegi. Kalau cuma 3 bukan persegi panjang atau bukan persegi juga, itu namanya segitiga. Tapi pada dasarnya kalau seperti ini disebut dengan persegi panjang. 4 sisi atau ruas garisnya sama. Bukan sama, memiliki 4 sisi. Kalau sama disebut persegi. Kalau persegi panjang cuma disebutkan memiliki 4 sisi atau ruas garis. Yang kedua adalah 2 pasang sisinya sejajar. Nih yang dimaksud 2 pasang sisinya sejajar. Makanya Mister tadi kasih tunjuk, kasih tanda seperti ini. Ya, kalau yang sama Mister kasih garis 2 kayak gini, kalau enggak kasih garis 1. Ya, supaya jelas. Ya, sama sisinya ini sejajar sama panjang. Ini sama panjang dengan ini, makanya Mister kasih tanda 1 garis srit. Ini juga sama. Ini sama dengan ini. Ini sama enggak? Enggak, ini berbeda. Makanya tadi disebutkan sisi yang sejajar sama panjang. Ini garis DC sama dengan AB panjangnya. Nah, keempat sudutnya siku-siku sama kayak persegi. Nih, siku-siku. Mohon maaf Mister ngasih dengan keterbatasan, Mister ya kasih tunjuk seperti ini. Ya, sudutnya siku-siku. Nah, sifat bangun persegi panjang memiliki 2 pasang sisi yang berhadapan sama panjang. Tadi sudah Mister kasih tanda yang sejajar, biasanya ngasih tanda yang sama ukurannya, itu sama tandanya. Tapi kalau ukurannya berbeda, bisa kasih tanda yang berbeda. Yang kedua mempunyai 2 buah sudut siku-siku atau 4 buah sudut siku-siku kodo. 4 sama kayak persegi 1, 2, 3, 4. Ya, bentuknya L gitu. Nah, itu ya Mister menjelaskan mengenai persegi dan persegi panjang. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa lihat di halaman 93 sampai 97 di buku paketnya. Di situ juga sama seperti di persegi tadi, dijelaskan, terus ditunjukkan gimana istilahnya menyimpulkan ya, ini yang disebut dengan persegi, ini yang disebut persegi panjang, itu sudah ada di situ di halaman itu. Terus ciri-ciri dan sifat-sifat yang Mister jelaskan, kalau kalian masih bingung melihat video ini, bisa praktek juga di situ. Oh iya, ini persegi panjang, tapi Mister tadi penjelasannya membingungkan, misalnya seperti itu, bisa praktek dengan melihat halaman 93 sampai 97. Di situ dijelaskan semua dengan jelas, prosesnya juga. Oh, seperti ini, membuat sudutnya itu juga
sudah ditunjukkan juga di situ. Ya, oke, Mister lanjutkan. Nah, Mister lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita akan belajar mengenai PKN atau Pendidikan Kewarganegaraan. Yang pertama mengenai pengamalan sila pertama Pancasila. Yang pertama pengamalan sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Kalau Mister menjelaskan di kelas kemarin, ini hubungannya dengan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi contoh-contohnya, Mister kasih contoh ini juga dalam kehidupan sehari-hari bisa kalian lihat di sini selalu berhubungan dengan agama maupun dengan Tuhan. Yang pertama adalah berusaha menjadi anak yang dekat kepada agama serta berbakti kepada orang tua. Nah, ini perintah dalam Alkitab pun menyebutkan berbakti kepada orang tua. Gitu. Kita tidak boleh istilahnya melawan orang tua kita. Yang kedua adalah mengajarkan nilai-nilai religius akan ketuhanan yang esa. Nah, ini biasanya orang tuanya yang melakukannya. Ya, kalau kalian nanti sudah menjadi dewasa atau sudah punya keluarga, ya kalian harus mengajari nilai-nilai religius yang sudah kalian dapat dari orang tua kalian ke anak kalian nanti, gitu loh. Tapi nilai-nilai religius yang benar, jangan nilai-nilai religius yang salah. Ya. Didapat dari mana, Mister? Kalau dari sekolah kalian sudah mendapatkan apa yang disebut dengan pendidikan agama. Ya, pendidikan agama kalau kelas 3 yang ngajarin Mister Harmono itu selalu Mister dengar dan Mister perhatikan, kalian mendapatkan bekal-bekal mengenai nilai-nilai religius yang bagus yang diajarkan oleh Mister Harmono. Yang ketiga adalah mengajak teman untuk salat berjamaah. Ini untuk muslim ya. Jadi salat berjamaah untuk muslim. Kalau untuk Nasrani atau Kristen atau Katolik, ya mengajak temannya untuk sekolah minggu bareng. Kalau perlu janjian, ayo kita sekolah minggu ya, ayo misalnya. Ya kalau ada temannya yang nggak datang sekolah minggu, ya ditanyain kenapa gitu. Nah, seperti itu. Nah ada juga mungkin untuk umat Hindu atau yang punya beribadah menurut agama Hindu, ya bisa misalnya ngajakin ayo ke pura doa bareng sama teman-temannya yang beragama Hindu. Misalnya kan ada yang misalnya ibadahnya barengan. Oke, lanjut, saling menghormati teman yang berbeda agama. Ini penting ya, karena dalam satu kelas kalian itu berbeda-beda agamanya, tidak semuanya sama. Misalnya tidak semuanya Kristen semua, enggak. Terus terlihat di dalam daftar kelasnya ada yang beragama Katolik, ada yang beragama Hindu, ada yang beragama Konghucu, ada beragama Buddha. Nah, ini bukan alasan untuk kita saling mengejek. Kita nggak boleh mengejek satu sama lain, ya. Kita harus bersatu walaupun berbeda agama. Semua kan di kelas semua adalah teman gitu loh, bukan musuh gitu. Kalian harus menghormatinya. Dia mau berdoa menurut agamanya ya silahkan. Kita tidak boleh memaksakan. Kalau di agamaku nggak boleh kayak gitu, itu nggak boleh. Kita harus menghormati teman yang berbeda agama, ya. Mereka berdoa dengan caranya masing-masing, kita hormati. Terus menjaga keharmonisan antar umat beragama. Nah ini juga salah satu contohnya menjaga keharmonisan antar umat beragama adalah ya memberikan kebebasan kepada orang lain untuk memeluk agama menurut kepercayaannya masing-masing. Kita tidak boleh memaksakan, misalnya mereka mau melakukan ibadah menurut agama kepercayaan masing-masing, ya kita tidak boleh melarangnya, asalkan tidak mengganggu ketentraman, ketertiban umum, ya kita tidak berhak untuk mengganggu dan merusaknya. Nah, yang lain memberikan kebebasan beragama terhadap orang lain ini sama dengan menjaga keharmonisan tadi. Disebutkan tadi kalau mereka mau beribadah sepanjang tidak mengganggu orang lain, ya kita harus memberikan kesempatan kepada mereka. Terus beribadah sebaik mungkin. Nah ini juga kalau kalian ke gereja, ke masjid atau ke pura, tidak boleh yang namanya main HP gitu.
loh. HP mungkin kalian bawa, tapi kalian pakai setelah beribadah. Ya, ada yang beralasan seperti ini, Mister, itu kalau di gereja mereka pakai membuka HP untuk membuka kitab suci. Ya nggak apa-apa, sepanjang dia hanya membuka kitab suci karena dia nggak bawa kitab suci, nggak masalah, atau Alkitab nggak masalah. Tapi jangan buka lainnya, ya kalau memang alasanmu hanya untuk membuka Alkitab, ya buka Alkitab, bukan buka yang lainnya, bukan buka Instagram, bukan buka Facebook dan sebagainya. Itu yang tidak benar. Ya, kalau kalian beribadah ya sebaik mungkin dengan khusyuk, dengan mendengarkan mungkin bapak pendetanya, atau mendengarkan romonya, atau mendengarkan pendetanya dengan baik dan benar. Ya. Nah, yang lanjutnya adalah tidak memaksa orang lain untuk masuk ke dalam agamanya. Terus lanjut, mengajak keluarganya untuk senantiasa beribadah. Ini juga benar ya, tidak memaksa orang lain, tidak boleh. Jadi walaupun kalian dekat dengan teman kalian, terus kalian agamanya beda, ya kita tidak boleh memaksakan, kamu masuk dong ke agamaku. Itu nggak benar. Ya, biarkan mereka beribadah sesuai dengan ibadah. Oke, lanjut. Pengamalan sila ketiga, pengamalan pada sila ketiga hari. Sila ketiga itu lambangnya pohon beringin, ya seperti ini. Mister kasih gambar. Bunyi silanya Persatuan Indonesia. Terus ini contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang pertama tidak mudah bertengkar, ya senantiasa menjaga amarah dan emosi, berteman dengan siapa saja, menghindari perbuatan tawuran antar sekolah, tidak menciptakan kelompok yang dapat menyebabkan perpecahan nasional. Maksudnya kita tidak boleh berkelompok-kelompok, ya. Kalau berkelompok dalam kebaikan, dalam kebijakan nggak apa-apa, tapi yang dimaksud dengan berkelompok untuk melakukan perpecahan itu karena banyak dari beberapa kelompok yang muncul di kalangan masyarakat itu malah merusak tatanan kehidupan masyarakat. Nah, itu yang tidak benar, ya malah meresahkan. Ya misalnya geng motor itu kan meresahkan. Nah, terus menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan individu maupun kelompok. Persatuan bangsa harus dikedepankan daripada kepentingan individu atau kelompok. Misalnya sekarang bangsa ini lagi bahu-membahu untuk melawan virus yang menyerang negara kita, atau dengan virus corona. Sebagai warga negara yang baik, ya kita harus bersatu padu untuk membantu pemerintah, gitu loh. Jangan kayak orang-orang di luar sana, pemerintah sudah melakukan hal yang terbaik untuk kita, tapi kita malah jelek-jelekin. Itu juga tidak benar. Nah, kita harus berpikiran positif dan melakukan kegiatan positif. Kalau kita bisa membantu, ya bantu. Ya, bantunya berbagai macam kok. Kalau kalian tidak punya uang, kalian bisa bantu tenaga. Salah satunya kalau sekarang ya kita stay at home atau di rumah saja gitu. Nah, ini sekarang contohnya kan Mister kasih seperti ini kan supaya kalian bisa belajar di rumah dengan baik. Besok Mister akan cek satu persatu juga dengan video call supaya Mister tahu progres kalian di mana. Itu salah satu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan individu. Ya, kita tidak boleh istilahnya biarin aja dah, kan itu urusan pemerintah, kita nggak boleh secuek itu, kita nggak boleh, ya. Oke, lanjut. Sikap toleran yang tinggi atau mudah memaafkan orang lain. Kita harus memaafkan orang lain, ya. Kalaupun dia bersalah, ya kamu jelaskan salahnya di mana. Nah, kalian bisa istilahnya memberikan maaf kalian, gitu loh. Jangan memelihara dendam, ya. Memelihara dendam itu tidak benar, ya. Terus lanjut, menjaga suasana masyarakat agar selalu tentram dan tidak menimbulkan perpecahan.
Terus menjunjung tinggi kepentingan bersama di atas kepentingan individu, rela berkorban demi negara kesatuan Republik Indonesia. Itu adalah contoh pengamalan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Oke, untuk lebih jelasnya di buku paket kalian juga ada. Kalau kalian pengen lihat, di sila ketiga itu ada di halaman 98. Oke, lanjut ya ke halaman berikutnya atau slide berikutnya, pengamalan sila yang keempat. Nah, lambangnya adalah kepala banteng. Nah, bunyinya rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu bunyi sila keempatnya. Contoh sikap yang benar untuk mengamalkan sila yang keempat, yang pertama adalah melakukan musyawarah dalam memutuskan perkara. Nah, contoh kecil di dalam kelas, pemilihan ketua kelas, berdiskusi, itu adalah contoh-contoh yang mungkin setiap kali Mister tunjukkan ke kalian di dalam kelas. Nah, menghormati pendapat dan kritikan seorang. Kalau dikritik ya jangan emosi, jangan marah. Kalau pendapatnya nggak diterima ya jangan emosi juga. Kita harus menghargai, menghormati pendapat dan kritikan orang lain kepada kita. Anggap kritikan sebuah kritikan itu untuk membangun kita. Tapi kita juga harus memberikan kritikan kepada orang lain, kritikan yang membangun. Jangan kritikan yang menjatuhkan atau kritikan yang mendiskreditkan atau menjelekkan pribadi, itu tidak benar. Kalau kalian pengen memberikan kritikan yang membangun. Misalnya suatu hal tidak benar, kalian luruskan menurut sepengetahuan kalian. Terus menerima hasil putusan musyawarah dengan lapang dada, walaupun sulit atau hasil musyawarah itu memberatkan kalian, kalau sudah disepakati ya harus kalian terima gitu. Ya misalnya diskusi memilih tempat karya wisata atau field trip, misalnya dari kemarin kalian pengen ke Taman Safari, tapi teman-teman kalian pengen ke Bali Zoo. Ya, ketika voting yang menang ke Bali Zoo, ya kalian harus menerima putusan musyawarahnya karena sebagian besar anak pengen ke Bali Zoo gitu. Bukan tidak boleh yang namanya terus ngambek, marah, emosi, bahkan memusuhi teman-teman yang memilih ke Bali Zoo. Itu juga nggak benar. Yang benar adalah menerimanya. Oh ya udah, mungkin next time lah kita ke Bali Safari, itu mungkin sekarang ke Bali Zoo. Nah, tidak memaksa kehendak kita terhadap kemauan orang lain. Nah, jadi kita tidak boleh memaksakan keinginan kita. Kamu harus seperti saya, itu nggak bisa ya. Mereka punya pandangan sendiri, mereka punya pendapat sendiri, kita harus menerimanya. Terus yang terakhir, ikut dalam pelaksanaan pemilihan umum. Ya, nanti ketika kalian berumur 17 tahun itu berhak atau boleh yang namanya ikut dalam pelaksanaan pemilihan umum. Kalau sekarang boleh nggak, Mister? Nggak boleh, kalau kalian dianggap belum cukup umur, kalian masih di kisaran 11-12 tahun atau 10 tahun itu belum boleh. Tapi nanti kalau kalian sudah berumur 17 tahun dan memiliki KTP, kalian harus dan wajib melakukan pelaksanaan pemilihan umum atau ikut memilih, entah itu memilih kepala desa, memilih bupati kalian atau wali kota, mungkin juga presiden untuk kalian nanti ketika umur 17 tahun. Oke, itu pengamalan sila keempat. Kalian bisa baca bukunya di halaman 64 dan 65. Latihan soalnya juga ada itu di halaman 66 dan 67. Langsung dikerjakan aja di buku paketnya sebagai latihan mandiri. Ya. Lanjut ke sila yang berikutnya adalah sila yang kelima. Lambangnya adalah padi dan kapas. Bunyi silanya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti bunyi dari silanya, berarti kita harus bersikap adil. Bersikap adil dalam kondisi keadaan apapun. Nih,
contoh pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah mengajak keluarga untuk senantiasa beribadah. Kita harus itu ngajak orang beribadah itu harus. Kalau papa mamanya misalnya lagi males untuk ke gereja, ya diajakin ke gereja, atau adiknya yang kadang males juga ke gereja karena capek atau karena masih ngantuk, ya diajakin gitu loh, untuk selalu beribadah, entah itu berdoa dalam segala hal. Nah, bertindak sesuai norma aturan yang berlaku di masyarakat, ya kita tidak boleh nyalahi aturan atau norma yang ada. 3. Rela berkorban demi negara kesatuan Republik Indonesia. Maksudnya ya kalau masyarakat Indonesia atau Republik Indonesia memanggil kita untuk, misalnya ya kita juga tidak menginginkannya, misalnya menghadapi sesuatu hal yang tidak baik, misalnya perang, ya kita harus siap untuk berkorban. Kita harus dengan semangat menyanggupi dan membantu negara kesatuan Republik Indonesia. Kita tidak boleh yang namanya istilahnya menjadi pengecut atau tidak mau membantu negara kesatuan Republik Indonesia. Itu tidak benar. Ya, kita harus selalu siap sedia untuk bangsa dan negara. Terus selanjutnya adalah mendengar pendapat orang lain dengan bijak. Ya, jadi kemampuan mendengar inilah yang harus kalian perhatikan. Terus menjaga keseimbangan di antara mengerjakan kewajiban dan menerima hak baik di keluarga, sekolah, masyarakat maupun negara. Nah, kalian harus mendengarkan ini juga. Ya, biasanya kita sebagai manusia normalnya adalah selalu menuntut hak. Ya, hak-hak apa yang kita dapatkan. Padahal kita lupa bahwa kita juga harus melakukan kewajiban. Nah, kewajiban inilah yang harus kita lakukan dulu. Mister selalu mengajarkan kalian, kewajibannya dikerjakan, haknya akan menyusul, pasti itu. Ya, jadi jangan hanya menuntut haknya aja. Aku dapat ini tanpa melakukan kewajiban, itu juga nggak benar. Kalian harus wajib dulu melakukan sesuatu hal, baru kalian akan menerima hak kalian. Oke, untuk pengamalan sila kelima bisa kalian lihat di bukunya halaman 103. Di situ juga sudah ada penjelasan sedikit mengenai pengamalan sila kelima disertai dengan contoh-contohnya. Oke, itu aja yang Mister bisa sampaikan untuk tema 8 subtema yang kedua. Hanya melanjutkan yang sudah dibahas Miss Nanin di subtema yang pertama tadi. Mister harapkan kalian belajar di rumah, menerangkan video ini dengan baik. Untuk hal-hal yang belum kalian mengerti, besok Mister akan cek dengan video call ke kalian. Jadi kalian bersiap di rumah. Ingat, kita di rumah itu mengikuti himbauan pemerintah untuk stay at home. Ya, jangan malah jalan-jalan. Itu tidak benar. Jadi di rumah nanti Mister akan cek kalian belajar atau tidak. Jadi jangan lain-lain juga. Kalau himbauannya adalah kita belajar di rumah, ya kita harus belajar. Paling tidak baca-baca buku atau mengerjakan tugas yang sudah diberikan oleh kalian. Nah, itu saja bisa Mister sampaikan kepada kalian. Selamat belajar, Tuhan memberkati. Ya.